Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berbahagia sekali pada saat ini saya bisa bertemu dengan kawan-kawan walaupun hanya di dunia maya, di dalam suasana masih Riyaya Idul Fitri. Oleh karena itu sebelumnya saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga sebagai yang diamanahi untuk mengodai saat ini wadah kita, kebanggaan kita, yaitu perkumpulan ahli bimbingan konseling Islam dari jajaran DPP, mewakili semuanya, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Atas segala kesalahan, kehilafan, mungkin tutur kata maupun sikap yang tidak pantas atau kurang pada tempatnya, kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita dari awal deklarasi sampai sekarang ini berbuat berkah, berbuah rahmat, dan berbuah manis untuk perjuangan yang lebih baik, lebih mensejahterakan, lebih mendayagunakan di kemudian hari. Teman-teman sekalian yang berbahagia dari ujung barat hingga ujung timur, dari utara sampai selatan, dari BPI hingga BKI, dari berbagai keahlian yang dimiliki, tentu saja kita berkumpul dalam warna-warni, dalam kebinekaan, tapi insya Allah kita sama-sama berkeinginan untuk memiliki kemajuan, memiliki kesinergian, memiliki kebermanfaat yang lebih dari sekedar kita berjuang sendiri-sendirian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mungkin hanya ingin menyampaikan kilas balik sekaligus juga menatap sedikit ke masa depan. Tentang kilas balik ini, kelahiran dari PUBG yang dideklarasikan dulu dengan nama Aspro BKPI di Bandung tahun 2014, kemudian diubah namanya menjadi ABGI di Surabaya pada tahun 2016 dan dilantik di Yogyakarta 2017 dengan nama PUBG. Ini tentu saja merupakan sebuah momentum yang bukan hanya akan ditulis dalam sejarah dan bagian dari tulisan itu ya kecil-kecilannya sudah saya tulis di buku bimbingan konseling Islam berbasis ilmu dakwah. Tentu saja ini adalah sebuah wahana juga bagi kita untuk merefleksi, untuk menjadi penggugah dinamika bagi kita semua, bagaimana agar gerak langkah itu ibarat lidi. Kalau kita hanya berjalan sendiri-sendiri, itu ibarat satu lidi yang daya cengkramnya itu kurang untuk membersihkan atau untuk mendorong sesuatu yang kita inginkan. Lain halnya kalau lidi itu diikat dalam satu simpul, dan ikatan itu sudah ada sekarang ini dengan berbagai kekurangannya, tapi tentu saja patut kita syukuri bahwa wadah kita sudah ada, tinggal mengembangkan,
tinggal kita merawat dan bagaimana kita mencintainya dengan sepenuh hati agar kemanfaatannya lebih berdaya guna. Oleh karena itu, ketika kilas balik dipersingkat, maka sekarang ini kita sedang merasakan bahwa Indonesia yang menjadi ruang lingkup dari organisasi kita serasa sekarang ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Dulu sebelum ada wadah ini saya tidak menyangka akan kenal dengan Pak Jarnawi dari ujung barat Aceh. Begitu juga saya tidak menyangka akan akrab dengan Mas Agus Santoso dari Surabaya yang demikian maju perguruan tingginya, juga banyak tokoh-tokoh hebat di sana. Demikian juga saya tidak menyangka akan bertemu dengan Mas Said, pun demikian dengan Bu Ainun yang ada di ujung timur sana di Ambon. Seperti halnya tidak menyangka begitu akrabnya dengan Bu Yani yang ada di Kalimantan, Bu Andi yang ada di Makassar, kemudian juga Bu Rini yang ada di Jakarta, Pak Nizar yang ada di Ambon, ibu yang lainnya dari berbagai provinsi yang ada. Dan itu tentu saja sebagai sebuah kenikmatan tersendiri, apalagi sekarang di saat-saat Hari Raya Idul Fitri seperti ini, seakan-akan bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua merasakan denyut nadi yang sama. Ada kekurangan, ada merasakan kekurangan, ada merasakan permasalahan, ada merasakan harapan-harapan yang kita ikat dalam sebuah asa, sebuah rangkaian-rangkaian yang mudah-mudahan nanti lebih tertata lagi di kemudian hari. Nah, sampai di sini tentu saja ini sebuah modal, sebuah potensi untuk tetap dipelihara, bahkan ditumbuh kembangkan di kemudian hari. Hingga kini tentu saja kami kepengurusan DPP saat ini sudah hampir tiba di ujung kepengurusan. Insya Allah memasuki tahun 2021 itu, kalau melihat dari anggaran dasar di mana kepengurusan itu 5 tahun berjalan, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan yang ada, kami mungkin sudah hampir sampai kepada titik-titik menjelang finish. Nah, akan tetapi pada saat yang sama kami juga sangat berharap muncul dan tumbuh para pengganti, kemudian juga para penerus, para pelanjut yang nanti akan menumbuh kembangkan. Ini tentu saja kami sangat harapkan sekali, karena wadah ini tentu saja tergantung kepada siapa motornya, siapa penggeraknya, siapa yang melaksanakannya, siapa yang menopang ke sana sininya. Jadi tergantung kepada personilnya, tergantung kepada SDM-nya. Tentu saja akta notaris, ADART, kemudian juga berbagai perangkat keorganisasian menjadi tidak bermakna atau kurang maknanya kalau misalnya di antara kita tidak memiliki giroh atau semangat juang untuk mengembangkannya.
Oleh karena itu, dari modal atau potensi yang sudah ada ini, saya sangat berharap sejak saat ini atau mungkin juga sebelumnya, mudah-mudahan kawan-kawan yang sekarang ini sedang menyiapkan diri itu terus memompa diri untuk eh, merasa memiliki terhadap PUBG ini, sehingga nanti pada saatnya siap rangkaian yang mudah-mudahan nanti lebih tertata lagi di kemudian hari. Nah, sampai di sini tentu saja ini sebuah modal, sebuah potensi untuk tetap dipelihara bahkan ditumbuh kembangkan di kemudian hari. Hingga kini tentu saja kami kepengurusan DPP saat ini sudah hampir tiba di ujung kepengurusan. Insya Allah memasuki tahun 2021 itu, kalau melihat dari anggaran dasar di mana kepengurusan itu 5 tahun berjalan, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan yang ada, kami mungkin sudah hampir sampai kepada titik-titik menjelang finish. Nah, akan tetapi pada saat yang sama kami juga sangat berharap muncul dan tumbuh para pengganti, kemudian juga para penerus, para pelanjut yang nanti akan menumbuh kembangkan. Ini tentu saja kami sangat harapkan sekali, karena wadah ini tentu saja tergantung kepada siapa motornya, siapa penggeraknya, siapa yang melaksanakannya, siapa yang menopang ke sana sininya. Jadi tergantung kepada personilnya, tergantung kepada SDM-nya. Tentu saja akta notaris, ADART, kemudian juga berbagai perangkat keorganisasian menjadi tidak bermakna atau kurang maknanya kalau misalnya di antara kita tidak memiliki giroh atau semangat juang untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, dari modal atau potensi yang sudah ada ini, saya sangat berharap sejak saat ini atau mungkin juga sebelumnya, mudah-mudahan kawan-kawan yang sekarang ini sedang menyiapkan diri itu terus memompa diri untuk merasa memiliki terhadap PUBG. Tapi tentu saja patut kita syukuri bahwa wadah kita sudah ada, tinggal mengembangkan, tinggal kita merawat dan bagaimana kita mencintainya dengan sepenuh hati agar kemanfaatannya lebih berdaya guna. Oleh karena itu, ketika kilas balik dipersingkat, maka sekarang ini kita sedang merasakan bahwa Indonesia yang menjadi ruang lingkup dari organisasi kita serasa sekarang ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Dulu sebelum ada wadah ini, saya tidak menyangka akan kenal dengan Pak Jarnawi dari ujung barat Aceh. Begitu juga saya tidak menyangka akan akrab dengan Mas Agus Santoso dari Surabaya yang demikian maju perguruan tingginya, juga banyak tokoh-tokoh hebat di sana. Demikian juga saya tidak menyangka akan bertemu dengan Mas Said, pun demikian dengan
Ainun yang ada di ujung timur sana di Ambon. Seperti halnya tidak menyangka begitu akrabnya dengan Bu Yani yang ada di Kalimantan, Bu Andi yang ada di Makassar, kemudian juga Bu Rini yang ada di Jakarta, Pak Nizar yang ada di Ambon, Bu Ibu yang lainnya dari berbagai provinsi yang ada. Dan itu tentu saja sebagai sebuah kenikmatan tersendiri, apalagi sekarang di saat-saat Hari Raya Idul Fitri seperti ini, seakan-akan bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua merasakan denyut nadi yang sama, ada kekurangan, ada merasakan kekurangan, ada merasakan permasalahan, ada merasakan harapan-harapan yang kita ikat dalam sebuah asa, sebuah rangkaian-rangkaian yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota keluarga besar Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam Indonesia, saya A. Said Hasan Basri dari Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga PAPKI selalu berjaya dan terus menjadi besar dan berkembang bersama, menguatkan ikatan kita dari Sabang sampai Merauke sehingga menjadi organisasi yang mendunia, yang bisa menjadi sandaran kita bersama untuk meningkatkan level dalam amaliyah keprofesian kita. Saya rasa pada kesempatan ini kita akan saling menguatkan untuk tahun-tahun mendatang lebih hebat dan lebih besar lagi. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan beberapa hal, yaitu pertama tentang web kita, yaitu PAPKI. Kita bisa ketik di Google ya, papki.org. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilan dari web kita. Di sini sudah ada menu dari mulai beranda ya, di beranda ditampilkan berbagai news terbaru atau berita-berita. Memang beritanya nggak banyak ya, karena biasanya diisi tentang kegiatan-kegiatan yang memang dikirim oleh kawan-kawan gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu kawan-kawan punya berita atau mungkin opini yang itu juga ada kaitannya dengan PAPKI atau mungkin kaitannya dengan prodi atau apa yang dikira layak untuk atau sesuai dengan organisasi, ya monggo bisa dikirim naskahnya ke kita, nanti bisa dimasukkan ke news. Kemudian di menu kedua ada profile ya. Profile di sini
berisi tentang mulai dari storiesnya gitu ya, stories sampai visi misi, sampai kemudian atribut ya. Atribut di sini adalah logo, kemudian ada organisasi. Di organisasi itu di sini udah ada ADART, kode etik, kemudian PAPKI wilayah. Kemudian menu selanjutnya ada keanggotaan. Nah ini ya, mulai dari sistem keanggotaan sampai prosedur bagaimana menjadi anggota, sertifikat profesi juga, tapi masih kosong ya, nunggu pendidikan profesi itu berjalan. Kemudian ada menu galeri, foto, video atau kegiatan lainnya. Kemudian ada juga menu publikasi ya. Publikasi di sini isinya jurnal Al-Isra, adalah jurnal yang kita kembangkan ya, jurnal bimbingan perkumpulan ahli bimbingan konseling Islam. Kemudian kontaknya, alamatnya seperti yang ada di sertifikat pendirian organisasi kita. Kontaknya memang Surabaya ya, di UINSA Surabaya. Kemudian pos terbaru ini tampilkan sebelah sini. Oke, ini adalah web kita. Nanti kawan-kawan mungkin yang muda-muda ada yang tertarik untuk mengembangkan web ini, dengan senang hati kami terbuka untuk menjadi admin, dan kawan-kawan semuanya berhak untuk mengembangkan ini. Oke, kita coba sekarang masuk ke jurnal Al-Isra ya. Sebenarnya ada jurnal Al-Isra itu kita kembangkan ngelink dalam satu atau terintegrasi dalam satu web ini. Jadi domain hostingnya itu bayarnya melalui web itu gitu ya. Setiap tahun kita langganan, biasanya biaya per tahun itu seingat saya itu hampir 700.000 ya kalau nggak salah untuk bayar web hosting. Nah untuk tahun ini kayaknya bulan Oktober baru jatuh tempo pembayarannya. Kemudian kita ketik di sini jurnal Al-Isra, jurnal Al-Isra. Oke, ini muncul ya jurnal Al-Isra. Kita klik. Nah, ini dia tampilannya jurnal kita ya, jurnal Al-Isra. Ya samalah dengan jurnal-jurnal OJS lainnya. Nah, ini kalau versi cetaknya tampilan awalnya seperti ini. Jurnal itu memang menjadi tanggung jawab wilayah Jogja gitu ya. Jadi saya dibantu oleh dosen-dosen muda BKI dan alumni untuk mengembangkan ini. Sampai detik ini memang kalau kita lihat di menu archive gitu ya, di sini baru ada 2 periode, 2018 dan 2019. Jadi yang terbaru tahun 2020 ini masih belum ada terbitan, masih menunggu naskah-naskah masuk gitu ya, karena baru ada 2 naskah yang masuk, sehingga masih terbuka Bapak Ibu kalau punya sisa-sisa naskah yang mungkin daripada dibuang dimasukkan ke sini. Karena ya maklum lah ini kan belum terakreditasi ya, makanya harus diperbanyak terbitannya biar nanti bisa akreditasi. Karena nilai dari jurnal yang dikeluarkan oleh asosiasi itu
statusnya lebih tinggi dari jurnal yang lain gitulah. Kalau seandainya posisinya itu sama gitu ya. Atau mungkin mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang ingin menulis di jurnal ini dipersilakan untuk submit dengan register sebagai author ataupun reader gitu ya. Kemudian bisa submit jurnalnya di sini. Oke, selain web dan jurnal, media yang kita punya juga media sosial ya. Medsos kita punya Instagram. Oke. Nah, ini dia Instagramnya. Kita pakai logo PUBG ya. Oh, maaf. Ini PUBG, logo PUBG. Namanya @pubginesia ya. Kalau dicari di Instagram, tolong Bapak Ibu yang punya media sosial bisa di follow web PUBG ini. Di sini kita biasanya memposting kegiatan-kegiatan pas waktu kongres ataupun seminar-seminar nasional kegiatan PUBG. Nah, ini juga terbuka Bapak Ibu. Kalau memang ingin diupload di sini kegiatannya di wilayah atau di tempat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ya monggo silakan di japri melalui email bisa. Emailnya juga sama ya, apkinesia.gmail apkinesia@gmail.com gitu ya. Oke, selain 3 media itu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan keanggotaan kita ya Bapak Ibu. Keanggotaan kita pada saat ini yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam dengan status dia menjadi anggota resmi dengan tanda kepemilikan KTA ya, kartu anggota. Jadi di sini kartu anggota kita buat sejak tahun 2017 bulan Agustus ya. Nah, ini data yang ada di saya lengkap ya, mulai dari nama, jenis kelamin, status keanggotaan di PUBG, alamat, pekerjaan, sampai batas berlaku, masa berlaku dari keanggotaan itu. Kalau kita lihat jumlah totalnya di sini gitu ya. Kita scroll ke bawah. Maaf ini agak biar cepat ya. Oke. Di sini tercatat sampai 138 ditambah yang terbaru yang belum saya masukkan ke sini, ada sekitar 25-an yang membuat kartu anggota. Jadi totalnya 138 tambah 25 sekitar 163. Kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan, keanggotaan ini mohon Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, mungkin ada rekan, kolega atau alumni yang ingin bergabung secara resmi mendaftar untuk mendapatkan KTA, monggo bisa direkomendasikan atau dipromosikan untuk ikut menjadi anggota resmi di PUBG, karena keanggotaan dari pembuatan KTA itu
juga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi organisasi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apa yang menjadi tugas saya mulai dari awal mengawal perjalanan PUBG sampai detik ini, dan insya Allah akan berkembang pesat ke depan oleh generasi setelah kami. Jadi mohon dengan sangat media yang kita punya ini kita kembangkan sama-sama, dan kawan-kawan tetap memiliki semangat juang untuk terus mengembangkan organisasi ini, karena organisasi inilah yang akan menjadi pondasi yang juga akan memberikan dampak dan manfaat yang besar, dampak positif dan manfaat yang besar terhadap kepentingan institusi maupun kepentingan karir pribadi dari para akademisi, para pemerhati maupun para profesional di bidang konseling, di bidang penyuluh, trainer maupun motivator yang berada dalam naungan keanggotaan PUBG. Jadi selama mengelola 3 media sama keanggotaan ini, kalau memang saya memiliki kekurangan pastinya ya, tidak bisa cepat sigap dan cekatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini saya juga mungkin ada salah, baik yang saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eid Mubarak. Serta kebahagiaan bagi kita semua. Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam forum ilmu dan pengembangan kekaryaan PUBG, perkumpulan ahli bimbingan dan konseling Islam. Belajar dari para senior di Prodi, BPI, BKI, BKPI, saya sendiri mendapat inspirasi tentang keikhlasan dan amal soleh. Mereka terdorong visi religi. Sekecil apapun kebaikan akan ada nilai kebaikannya yang Allah pantulkan kepada yang bersangkutan. Salah satu dimensi kebaikan yang mereka terus usung adalah concern pada kualitas alumni Prodi. Amal kebaikan daripada alumni ini akan menjadi amal yang dapat kita terima, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita dalam posisi ingin meneruskan visi dan semangat kebaikan itu. Fokusnya bagaimana mereka dapat berkarya dalam lingkungan karir yang saling memberdayakan. Mereka para alumni memiliki skill dan sikap religi, sikap diri, sikap kerja, sikap sosial yang dapat mewujud sebagai insan takwa. Insan takwa yang menjadi makhrajan solusi umat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang Allah kehendaki dia bertakwa, maka dia akan menjadi solusi atas masalah umat. Dengan demikian, mereka mendapat imbalan rizki dari langit. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari berbagai arah yang tak disangka-sangka. Bagi PUBG perlu bentuk lembaga sertifikasi dan training yang menjawab tantangan dan peluang lapangan karir. Lapangan itu ada di media internet, industri, bisnis, sosial, education, kesehatan, krisis bencana, dan selanjutnya.
Suatu hari kita berharap ada forum yang representatif menggagas dan menjadikan salah satu program pelayanan PUBG pada alumni Prodi dan MIPKA pemerintah serta masyarakat sebagai user. Terima kasih, Sami aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.